saya. Jadi nggak usah juga membodoh-bodohin orang, Bu. Apalagi anak muda gitu loh, kasihan. Mohon maaf Pak, Ya, Bapak juga di setiap tempat, Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh. bukan. Saya Teman nggak pernah Bapak bodoh. apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsat, tapi goblok, sebut- itu semua Bapak omongin, mereka omongin. Kan itu teman Bapak juga. Ya teman saya, jangan saya dong. Iya sama Ya, aja. apa hubungannya? Kalau saya bilang tadi, Anak Anda muda bodoh-bodohin, ya ampun. Lu nggak ada. Pingin nangis saya tadi melihat. kalau Bapak mau nangis silahkan nangis. Apa Bukan. urusannya Bapak Kan mau belum nangis? tentu ibu lebih pintar dari dia. Nangis Oke. saja Bapak. Udah, saya lanjut Kalau ya. mau Ayo, nangis, Kong, nggak ada setuju. masalah. Saya lanjut. Kita jangan bertengkar. Ya. Iya, Berde- tapi nggak boleh juga Saya juga Bapak bilang berdebat. seperti itu. Bukan, makanya saya Ya bilang itu hak saya. mudah-mudahan saya nggak bodoh gitu ya. Iya, Oke. ya mudah-mudahan Saya Bapak lanjut. nggak bodoh. Saya lanjut ya. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Itu aja. Cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kita semua hormati, teladani, para alim ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus yang khusus datang dari tempat yang amat jauh, hitungan kilometernya, yang kita hormati Profesor Dr. Ustadz Abdus Somad. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan dalam seluruh kegiatan dakwahnya. Yang kami hormati, yang kami cintai, Sohibul Bait, Sohibul Hajat, pimpinan Majelis Syarif Hidayatullah, Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Lutfi Zawawi. Majelis yang beliau bina ini, Masya Allah, makin hari makin berkembang. Insya Allah Kiai Lutfi juga dimudahkan dalam menjalankan semua amanatnya. Karena selain mimpin di sini, beliau juga ketua FUHAB, Forum Ulama Habaib di Jakarta. Dan alhamdulillah makin hari jangkauannya makin luas. Sekaligus tadi yang memberikan sambutan pembuka, pembina Majelis Syarif Hidayatullah, Bang Wahyu Dewanto, anggota dewan kita, mudah-mudahan dimudahkan menjalankan amanatnya. Dan semua saja yang mohon izin tidak tersebutkan nama satu persatu, tapi alhamdulillah semua diberikan nikmat sehat. Hari ini bisa sama-sama mendapatkan berkah dari maulid hari ini. Saya juga senang sekali bisa balik lagi, Bu. Bu Ibu apa kabar? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Masya Allah, panjang bener panggilan itu. Itu yang bisa ngomong panjang itu nanti boleh ketemu sebentar nanti ya. Saya bersyukur bisa kembali ke rumahnya Kiai Lutfi. Setiap beliau ada majelis, selalu kalau undangan insya Allah diwajibkan hadir. Kita ingin majelis-majelis seperti ini terus makin tumbuh berkembang di Jakarta. Ini menjaga iman, Islam, akhlak. Apalagi yang datang banyak orang tua di sini yang insya Allah bisa membawa ilmunya untuk dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Dan Jakarta alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan juga begitu, hujannya masih terkendali. Doakan hujannya nggak gede-gede, betul nggak? Iya, yang kita bisa kendalikan tuh air yang sudah jatuh di tanah, tapi air yang jatuh dari langit tidak bisa dikendalikan.
Betul tidak? Jadi kita doakan mudah-mudahan Jakarta bebas dari bencana, dijauhkan dari bencana banjir, keluarga-keluarga terlindungi semuanya. Pilkada udah selesai belum? Udah. Pilih mana? Rahasia dong ya. Rahasia ya. Pilkada sudah selesai. Yang menang adalah rakyat Jakarta. Pemenangnya siapa? Pemenangnya siapa? Yang menang rakyat Jakarta. Pilkada kemarin alhamdulillah. Kenapa saya sebut yang menang rakyat Jakarta? Karena yang menang adalah pemilu yang bersih, yang tidak ada intervensi, yang warganya tahan terhadap godaan macam-macam. Betul tidak? Ya, kalau ada intervensi, ingat gak yang ada intervensi? Ingat. Gak usah diingat-ingat sekarang ya. Pernah ya. Nah, kita ingin kemenangan rakyat Jakarta ini kita gunakan untuk Jakarta yang lebih baik. Tapi kondisi Jakarta tidak mungkin berubah kalau rakyatnya tidak mengubah. Betul tidak? Jadi kita harus mengusahakan sama-sama. Alhamdulillah sudah terpilih gubernur baru, wakil gubernur baru. Tadi datang ya wakilnya ya? Namanya siapa? Siapa namanya? Bang Dul. Ya, Bang Dul anak Betawi, doanya Benyamin Sueb terkabul. Betul nggak? Nah, biarkan nanti mereka, Mas Pram, Bang Dul yang mimpin, tapi semua kita harus mengusahakan Jakarta berubah. Tidak mungkin perubahan itu bisa dimulai hanya di pemerintah saja. Rakyatnya harus bersama-sama. Rakyatnya harus mengusahakan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita tidak mungkin bisa mengubah nasib kalau kita tidak mengusahakannya sendiri. Karena itulah sama-sama kita ikhtiarkan. Insya Allah saya juga akan terus menjaga silaturahmi dengan semuanya. Insya Allah akan ketemu. Ini kalau ibu-ibu bikin majelis taklim, saya juga selalu hadir. Walaupun kalau ibu-ibu majelis taklim itu durasinya lebih panjang dari bapak-bapak. Majelis taklim ibu-ibu bapak jarang pengalaman ya. Saya berkali-kali datang ke majelis taklim ibu-ibu. Majelis taklimnya lebih panjang. Kenapa? Suguhannya lebih banyak. Bapak suguhannya lebih sedikit. Tapi insya Allah silaturahmi kita jaga. Juga persaudaraan di antara kita. Mungkin saja kemarin ada yang beda pilihan. Itu biasa. Wong suami istri aja nggak selalu sama. Betul tidak? Dalam urusan rumah tangga seringkali kita beda suami sama istri. Tapi tidak kemudian kalau ada perbedaan jadi permusuhan. Perbedaan kita terima sebagai sebuah rahmah. Insya Allah dengan begitu kita tenang, teduh, damai. Jakarta juga begitu. Yang kemarin beda, yang kemarin sama, tegaskan. Yang menang kemarin adalah rakyat. Rakyat mana? Rakyat Jakarta. Insya Allah semuanya mendapatkan keberkahan dari maulid ini. Saya pun datang ke sini ingin mendapatkan keberkahannya, ingin ikut menimba ilmunya. Insya Allah kita bawa pulang dan kita hidupkan di keluarga-keluarga kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, para alim ulama, para kiai, doakan agar Jakarta selalu dalam keberkahannya. Dan majelis-majelis seperti ini makin banyak dan makin berkembang. Itu saja sambutan dari kami. Insya Allah kita jumpa di waktu yang akan datang. Kiai Lutfi, terima kasih telah menghidupkan majelis ini. Terima kasih telah merawat majelis ini. Insya Allah keberkahan selalu bersama Kiai Lutfi dan keluarganya. Diberikan kemudahan dalam menjalankan seluruh aktivitas dakwahnya. Begitu juga dengan semua para kiai, para habaib yang ada bersama di sini, para ustadz, para ustazah. Insya Allah diberikan kemudahan dalam semua kegiatan dakwah. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana perdebatan Irma Chaniago dengan Said Didu ya, beberapa waktu lalu teman-teman di ILC, membuat hati kita miris ya. Sekelas Said Didu ya,
benar-benar seperti mau nangis di skakmat oleh Irma Ceniago yang seolah-olah tidak ada etikanya. Ini berbeda dengan Anies Baswedan, ya. Anies selalu mengajarkan kalau kita berbicara dengan orang lain harus sabar, santai, tenang, ya. Jangan terpancing emosi, apalagi tidak beretika. Dan kalau kita melihat bagaimana Irma Ceniago yang selalu sok pintar, sok hebat ya di antara semua orang pada lawan debat, ini membuat kita sedikit miris ya. Apalagi saya didonikan adalah seorang tokoh yang senior ya. Kemudian bagaimana Anies Baswedan berpidato yang mengajarkan kita tentang ilmu kebangsaan, ya, kemudian mengkritik pemerintah ya, supaya apa? Supaya pemerintah menjadi lebih baik ya. Gerakan-gerakan perubahan Anies yang selalu membuat kita itu semakin bangga. Teman-teman, kita tahu bahwa Irma ini adalah seorang kader Nasdem yang pembela Jokowi berat ya, pembela berat Jokowi ya, bahkan Prabowo, teman-teman. Padahal partainya ini kemarin mendukung Anies ya. Jangan-jangan Irma ini tidak mendukung Anies kemarin. Kemudian bagaimana Anies menjadi tokoh publik yang selalu dikagumi ya, selalu dihormati, itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?